Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nafal Arik with last name 1940. Di sini saya akan menjelaskan psikologi eksperimen. Adapun mata kuliah ini adalah psikologi eksperimen yang diampu oleh dosen Ibu Eva. Nah, berkaitan dengan hal ini, di sini saya akan menjabarkan berkaitan dengan 5 soal atau 5 butir soal yang telah diberikan dan dijawab oleh pengertian atau pemahaman saya dan juga sesuai dengan apa yang saya baca di dalam buku tersebut. Nah, yang pertama nih, apakah yang dimaksud dengan validitas internal dan eksternal? Nah, validitas internal dulu ya. Validitas internal merupakan sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bisa dikatakan hubungan causal effect di antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, yang ditemukan dalam suatu penelitian merupakan validitas penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu penelitian atau variabel terikatnya yang diberikan bukan karena suatu faktor gitu. Jadi bisa dikatakan variabel terikat dan variabel bebas itu perlakuan yang diberikannya dan juga bukan karena pengaruh faktor lainnya gitu. Lalu semakin kuat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat atau semakin kuat causal effect di antara keduanya, maka semakin besar validitas internal suatu penelitian. Lalu ada yang kedua, ada validitas eksternal. Validitas di mana hal ini mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian, yaitu sejauh mana hasil peneliti dapat diterapkan pada subjek, situasi, dan waktu di luar situasi penelitian tersebut. Dan juga dibutuhkan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa diregeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Ya, semisalkan saja ketika kita melakukan suatu penelitian di wilayah A dan di wilayah B, maka hal tersebut atau sampel tersebut benar-benar bisa diregeneralisasikan ke wilayah yang kedua, yaitu wilayah C. Seperti itu. Lalu soal yang kedua yaitu bagaimana cara menyeleksi variabel bebas dan terikat. Yang pertama, variabel bebas. Peneliti bisa menggunakan banyak perlakuan berbeda untuk bisa mendapat hasil yang maksimal. Lalu yang kedua, ada variabel terikat, membutuhkan pertimbangan yang bersifat teoritis dan tidak bisa diberikan perilaku bebas yang sembarangan. Misalkan contoh penelitiannya itu seperti ini. Efektivitas pelatihan regulasi emosi untuk menurunkan stres kerja pada anggota reskrim. Nah, seperti hal tersebut. Nah, variabel bebasnya adalah pelatihan regulasi emosi. Nah, karena hal ini itu bisa jadi dibuat 1 minggu, kurun waktunya bisa jadi 1 minggu, bisa jadi 2 minggu sekali, atau bisa jadi sekali 2 minggu, seperti itu. Lalu yang kedua ada variabel terikatnya, yaitu tingkat stres anggota reskrim gitu kan. Seperti yang dikatakan membutuhkan suatu hal yang teoritis seperti itu. Lalu ada soal yang ketiga, jelaskan tentang hubungan antara subjek penelitian dan peneliti yang harus dikontrol. Nah, ada beberapa hal yang harus dijaga dalam suatu penelitian dan itu merupakan suatu dan juga melibatkan subjek tertentu. Yang pertama ada pengaruh subjek. Pengaruh subjek di sini adalah subjek yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang bisa mendukung peneliti mendapatkan hasil penelitian yang baik gitu. Nah, apabila kita sebagai peneliti mencari subjek yang berkaitan dengan peneliti kita, maka hasil dari penelitian tersebut dapat maksimal gitu. Jadi tidak ada penyia-nyiaan dalam penelitian tersebut karena kita sudah menyesuaikan dengan subjek yang kita butuhkan. Lalu yang kedua ada kondisi yang dapat memunculkan suatu dorongan presentasi diri yang positif. Nah, di sini peneliti harus membuat suatu pertimbangan tentang pengaruh persepsi subjek terhadap eksperimen. Jadi di sini peneliti harus pintar dalam berargumen atau dalam mendalami eksperimennya. Misalkan peneliti dapat memotivasi subjek agar dia ikut serta lebih jauh lagi dan lebih semangat lagi dalam melakukan kegiatan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Maka tentunya hasil penelitian tersebut akan lebih maksimal. Lalu yang ketiga ada pengaruh peneliti.
Nah, peneliti yang mampu untuk mempengaruhi subjeknya untuk menjadi seperti yang ia inginkan, tentunya akan memiliki tingkat keberhasilan yang menjanjikan atau yang baik gitu. Semisalkan begini, seperti tadi yang kedua, kondisi yang dapat memunculkan representasi yang positif. Nah, berarti di sini peneliti juga harus pintar-pintar nih bagaimana cara dia berbicara dengan subjek, cara memperlakukan subjek, atau cara menindaklanjuti ke depannya berkaitan dengan penelitian yang harus ia lakukan, seperti itu. Lalu pengalihan harapan peneliti pada subjek penelitian. Nah, yang keempat ini adalah kesalahan dalam pencatatan bisa disebut juga efek dari harapan. Maksudnya adalah ketika kalian meneliti suatu hal, maka hal ini itu berkaitan dengan apa yang kalian tentukan gitu. Ya bisa jadi emang kesalahan-kesalahan tersebut dan suatu pencatatan merupakan efek dari harapan peneliti tersebut gitu. Kayak misalkan kita pengen dapat contoh eksperimen berkaitan dengan kesabaran. Nah, ketika kita tidak mendapatkan suatu hal tersebut, maka ya pencatatannya bisa saja salah karena itu di luar ekspektasi kita atau apa yang kita harapkan, seperti itu. Lalu ada soal yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah sebutkan dan jelaskan berbagai macam extraneous variable yang mengganggu variabel internal lainnya. Nah, di sini terdapat 7 poin. Yang pertama ada history. Nah, history ini berkaitan dengan timeline atau terjadi pada penelitian yang memiliki pre and post tes untuk mengukur variabel terikatnya. Nah, kejadian spesifik yang terjadi antara sebelum maupun sesudah, atau bisa dikatakan nanti causal effect-nya. Nah, itu dilakukan pemberian perlakuan yang dimana hal ini dapat mempengaruhi post test yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu. Lalu yang kedua ada maturation, yaitu perubahan yang terjadi pada diri setiap individu yang terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan ini pula melibatkan proses biologis dan juga psikologis. Biologis dan juga psikologis ini misalkan kita ingin menguji yang pernah dilakukan oleh Skinner yang berkaitan dengan tikus ya. Nah, itu kan ada makanan dan juga psikologisnya si tikus gitu, apabila diberikan pressure atau tekanan atau juga bisa dikatakan kayak penguatan gitu ya kan. Nah, itu jadinya tikusnya itu menindaklanjuti eksperimen tersebut sesuai dengan apa yang dituju atau yang ingin diharapkan tadi. Nah, yang ketiga ada testing. Tentunya testing ini mengulang-ulang soal tes hingga menimbulkan peluang peserta tes mampu mengingat tes yang diujikan. Nah, maksudnya adalah ketika kita melakukan suatu testing dan soal-soal ulang-ulang tersebut, maka akan menimbulkan peserta itu dapat meningkatkan keberhasilannya. Nah, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai tidak tercapainya suatu tes atau suatu eksperimen tersebut dikarenakan subjek tersebut sudah mengingat soal atau sudah mengingat kriteria tertentu dalam suatu eksperimen. Jadi tujuan eksperimennya tidak tercapai, seperti itu. Nah, yang keempat ada instrumentation atau instrumentasi, yaitu perubahan yang terjadi pada individu yang dites yang diamati dari sebelum penelitian dilakukan maupun sesudah penelitian dilakukan. Nah, perubahan terjadi di sini apa? Apabila subjek tersebut berubah sesuai dengan atau tidak sesuai dengan eksperimen tersebut, maka hal tersebut dapat mempengaruhi variabel lainnya gitu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan hal apa yang akan diujikan dan juga hal apa yang akan dites ke depannya, dan itu mempengaruhi sekali selama jalan penelitian tersebut. Lalu yang kelima ada statistical regression atau regresi statistik, yaitu mengamati perbedaan nilai yang kedua ekstrim antara dua kelompok, antara kelompok A dan kelompok B atau kelompok satu dan kelompok lainnya yang sedang diteliti. Nah, kedua kelompok ini diberikan perlakuan yang berbeda untuk nantinya dites kembali dan diberikan skor. Nah, pada suatu kelompok A dan B, misalkan kita meneliti di panti jompo seperti itu kan, ada kelompok manula lain dan manula yang lainnya. Nah, yang manula yang A dan kelompok B apabila disandingkan dan diberi perlakuan yang berbeda, tentunya
akan menghasilkan suatu penelitian dan juga berkaitan dengan variabel lainnya. Dan ini akan membuat penelitian tersebut ke arah yang berbeda. Dan ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan apa tujuan penelitian tersebut gitu. Dan itu tergantung dari peneliti tersebut. Lalu yang keenam ada selection atau seleksi, terjadi karena adanya seleksi yang dilakukan oleh peneliti dengan serangkaian prosedur tertentu untuk meletakkan subjek ke dalam kelompok tertentu. Nah, misalkan kita membutuhkan sampel remaja di IAIN Salatiga gitu kan. Nah, remaja di sini kan kategori remaja menurut Elizabeth misal itu sampai umur 21 tahun gitu, atau enggak sampai 19 tahun. Nah, apabila di luar umur tersebut kan berarti tidak dianggap remaja ya. Nah, seperti itu. Jadi dikategorikan hal lain. Nah, berkaitan dengan hal ini pula, tentunya kita harus menyeleksi hal tersebut sehingga sesuai dengan variabel atau hal yang ingin kita capai nantinya. Lalu yang ketujuh ada mortality atau kehilangan subjek yang diteliti selama proses penelitian. Nah, tentunya hal ini itu berkaitan dengan apa yang kita teliti. Semisalkan waktu kita SMA itu kan kita meneliti metabolisme katak. Nah, itu kan berarti ketika kita kehilangan katak A, sedangkan kita membuat lapor mengenai katak A-nya mati kan, atau tidak bisa melakukan sesuai dengan tujuan eksperimen kita. Misalkan ketika kita mengambil ininya, maka apakah masih berdetak atau tidak? Nah, itu kan berarti berpengaruh gitu. Kalau misalkan yang katak A hilang, sedangkan kita menggunakan katak B, maka hasilnya akan berbeda. Makanya ini mengganggu variabel yang akan kita teliti nantinya. Seperti itu. Lalu yang terakhir nih, soal kelima. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kesehatan dalam penelitian eksperimen. Yang pertama ada kesesatan konstan, di mana terjadinya suatu hal-hal di luar dugaan selama penelitian berlangsung. Nah, hal ini, kesesatan konstan ini tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian tentunya. Dan hal ini tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Contohnya yaitu lingkungan pergaulan, keluarga, juga tempat ia beraktivitas, lalu tempat ia bekerja. Dan ini kan berkaitan dengan lingkungan, kayak gitu. Lalu yang kedua, ada kesesatan konspensatoris gitu. Terjadi hanya pada satu atau beberapa eksperimen yang sedang dilakukan. Nah, bisa juga hal ini terjadi pada suatu kelompok kontrol atau kelompok eksperimen, sehingga bisa mempengaruhi hasil akhir dari eksperimen yang terjadi gitu. Jadi, apabila hal tersebut dan juga kita telah mengkontrol suatu kelompok, maka tujuan eksperimen tersebut harus diarahkan dan juga harus diteliti lebih cermat lagi agar tidak jadi kesesatan konspensatoris seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan atau jelaskan berkaitan dengan 5 butir soal yang sudah diberikan. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi dalam perkataan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan itu menyinggung suatu pihak tertentu, saya pribadi mohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.